Ayo, sudah bisa mulai? Baik, sudah bisa kita mulai? Ayo kita mulai dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ayo kita mulai dengan baca Quran Suratul Baqarah 5 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik, Qurannya sudah pegang Pak, Qurannya, supaya nanti langsung nyocokin dengan apa namanya ayat-ayat Al-Quran. Khawatir ada salah cetak, salah tulis. Minta Quran ambil pegang mushaf pangku. Mungkin bagian Qurannya ya, supaya langsung bisa kita kaji dari Al-Quran. Tema kita pagi hari ini mengenal dan memahami zakat, infak dan sedekah. Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal dan memahami zakat, infak dan sedekah. Ciri utama dari karakter seorang muttaqin yaitu orang yang betul-betul dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Adalah orang yang selalu atau secara rutin menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah Ta'ala berikan
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita baca Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab. Artinya kumpulan tulisan rangkuman dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitab la raiba, yang tidak ada sedikit pun keraguan semenjak asalnya. Fihi, di dalam Al-Qur'an terkandung hudan, bimbingan, tuntunan, arahan, ya, bukan hanya sekedar petunjuk. Jadi arti hudan itu bukan hanya sekedar petunjuk, tapi sekaligus bimbingan dan tuntunan. Kalau kita sedang berjalan di jalan tol, ada arah-arah petunjuk. Kemana kita mau, ke Bandung, mau ke Bogor, mau ke Jawa, Cikampek, betul. Itu namanya bukan hudan. Itu namanya dalil atau petunjuk jalan. Sedangkan hudan, untuk mudahnya, hudan artinya adalah, gambarannya adalah seperti Google Maps. Kalau tadi pelang petunjuk jalan, suaranya bagus pakai ini lainnya. Yes. Maaf. Yang ini buat itu. Kalau pelang petunjuk jalan sekedar menunjukkan saja, tetapi tidak menghantarkan sampai tujuan. Kalau hudan itu selain memberi petunjuk, ia juga menuntun, membimbing sampai ke tempat tujuan. Itu namanya hudan. Nah, Al-Qur'an itu merupakan hudan lil muttaqin, bagi para petakwa sejati. Ketika dalam Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman bahwa Al-Qur'an hudan linnas, diturunkan sebagai guidance, petunjuk, pembimbing, penuntun bagi seluruh manusia. Namun di awal Quran surat Al-Baqarah Allah lebih khususkan bahwa Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Dalam ayat lain hudan lil mu'minin, hudan liqaumin yu'minun. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua ayat, tidak ada. Kalau dalam Al-Baqarah 185 Allah beritahukan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Di awal surat Al-Baqarah Allah beritahukan hudan fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Qur'an berisikan kandungan yang ditujukan sebagai hudan, petunjuk, pembimbing, penuntun lil muttaqin, bagi para petakwa sejati. Nah, siapa itu ciri petakwa sejati itu? Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebahagian rezeki yang kami berikan, mereka senantiasa menginfakkannya. Continue, yunfiqun, selalu, senantiasa, tidak musiman. Ya, tidak evening, ya, tidak temporary, tapi continue, yunfiqun, senantiasa berinfak. Itu ciri utama petakwa sejati. Baik, berikutnya. Adapun kata rezeki dalam Al-Quran berasal dari razaqah, yaitu rizqan. Dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Quran sebanyak 123 kali. Dari segi bahasa, asal maknanya adalah pemberian, baik yang ditentukan maupun tidak, yang menyangkut makan maupun yang berhubungan dengan kekuasaan atau ilmu pengetahuan. arti rezeki itu pemberian, ya. Rezeki itu apa artinya? Pemberian, jatah atau bahagian, ya. Baik rezeki yang baik, ya, ataupun yang tidak baik. Rezeki yang urusannya kaitan dengan perut ataupun dengan yang lain, bahkan pangkat, jabatan dan ilmu pengetahuan itu bagian dari
rezeki pemberian Tuhan. Baik. Kata rozako dalam bentuk kata kerja dalam Al-Quran disebut 61 kali yang memberi penjelasan tentang macam-macam rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia, seperti satu makan, seperti buah-buahan, antara lain dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 dan surah Al-An'am ayat 142. Di antara makna rezeki makanan dan buah-buahan. Baik, yang kedua. Kedua, air yang menghidupkan hewan dan tumbuhan, antara lain dalam Al-Quran surah Yunus ayat 31, surah An-Nahl ayat 64. Makna rezeki di antaranya air yang dapat menghidupkan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Itu di antara maknanya rezeki. Baik, berikutnya. Yang ketiga, binatang ternak, antara lain surah Al-Kahf ayat 28 dan 34. Makna rezeki adalah di antaranya apa? Binatang-binatang ternak. Berikutnya. Keempat, istri dan anak-anak, dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 72. Istri, pasangan hidup, suami juga, dan anak-anak itu pun bagian dari rezeki yang Allah tetapkan dan berikan. Baik. Yang kelima, hamba sahaya atau budak belian, dalam Al-Quran surah 40 ayat 28. Di antara makna rezeki adalah budak atau hamba sahaya. Berikutnya. Yang keenam, segala pemberian atau potensi dalam hidup serta kehidupan, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Baik, segala pemberian atau potensi hidup ya, dalam hidup serta kehidupan itu pun maknanya bagian daripada rezeki. Berikutnya. Definisi atau maksud dari kata rezeki menurut istilah para ulama, yaitu Fakhr bin Ar-Razi, dalam berpendapat bahwa rezeki adalah bagian walaupun bukan hak milik melainkan hanya hak guna pakai. Seseorang mempunyai bagiannya sendiri yang bukan menjadi bagian orang lain. Sebagian lain berpendapat bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan seseorang, baik halal maupun haram. Sebagaimana rezeki yang berarti bagian, maka siapa yang mendapatkannya dengan cara haram atau menggunakannya untuk sesuatu yang haram, tentulah jadilah bagiannya haram, begitu pun sebaliknya. Kelompok ini berpendapat berlandaskan sebuah pemahaman dari Quran surah Hud ayat 6. Baik, kita lihat Al-Quran surah Hud ayat 6. Surah Hud ayat 6 kita buka dalam Al-Quran. Surah 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Terjemahnya. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya menjadi pokok rezekinya. Baik, tidak ada satupun yang melata di atas permukaan bumi, manusia maupun hewan. Dabbah itu makhluk yang melata. Rezekinya semua sudah ditanggung Allah. Baik rezeki yang halal maupun yang haram. Contohnya hewan melata, binatang buas. Betul nggak? Rezekinya tidak dapatkan kecuali dengan apa? Menerkam mangsa. Berarti rezekinya itu. Rezekinya hewan itu yaitu. Ini menurut sebagian pendapat bahwa rezeki itu pemberian dari Allah Ta'ala, baik yang halal maupun yang haram. Nah, ini menurut sebagian. Namun sebagian lain, Namun sebagian lagi dari ulama berpendapat bahwa sesuatu yang haram tidak dapat disebut sebagai rezeki karena kepemilikannya tidak sah.
Jadi yang namanya rezeki, bahagian itu harus kepemilikan yang sah. Mencuri dapat uang, korupsi dapat uang, tapi itu bukan bahagiannya. Itu rezekinya, bagian itu bukan rezekinya. Karena rezeki itu harus mesti barang yang halal, kepemilikannya harus sah. Sedangkan korupsi, mencuri, ya, ngambil hak orang lain, itu bukan bahagian dirinya, karena milik orang lain yang diambil olehnya. Itu baik. Berikutnya, Allah tidak memberi rezeki yang haram, yang diberikan Allah hanya rezeki yang halal. Argumen mereka berdasarkan pemahaman dari firman Allah Ta'ala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 13. yang Allah tadi berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebahagian pemberian kami pada mereka, mereka menginfakkannya. Sedangkan syarat berinfak itu mesti halal. Tidak sah orang berinfak dengan yang haram. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh amal yang Allah terima, termasuk infak, itu hanya amalan orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan diri tidak mungkin berkaitan dengan halal barang kecuali yang halal. Maka itu ulama mengatakan bahwa yang namanya rezeki itu haruslah halal, tidak bisa yang haram. Baik, berikutnya sambung. Yang secara definisi ayat ini mengandung pujian bagi orang muttaqin yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah Ta'ala. Jika sekiranya yang haram juga disebut rezeki, konsekuensinya adalah berinfak dengan yang haram juga berhak untuk mendapatkan pujian. Juga dalam Quran Surah An-Nahl ayat 75, Allah Ta'ala menjelaskan pujian dalam berinfak kepada orang-orang yang diberikan rezeki yang baik. Coba dibuka Quran surah An-Nahl ayat 75, surah ke-16 ayat 75. Lihat di atasnya, surah nomor 16 ayat ke-75. Halaman berapa sih mushafnya itu? Di mushafnya halaman 276. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Baik, terjemahnya. Perhatikan ya, artinya ada perbedaan antara seorang hamba yang dikuasai oleh orang lain, oleh tuannya, nggak punya apa-apa, nggak akan sama dengan seorang yang Allah anugerahkan rezeki dengan rezeki yang baik, lalu dia infakkan rezekinya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Di sini sebuah ayat petunjuk kata para ulama bahwa yang mendapatkan pujian hanyalah rezeki yang baik. Rezeki yang tidak baik tidak mendapatkan pujian di sisi Allah, tidak mungkin sah untuk diinfakkan. Itu begitu. Baik, lanjut. Alasan kedua, jikalau yang haram adalah rezeki, maka boleh saja dan sah hukumnya berinfak dari hasil semisal rampasan atau hasil curian. Akan tetapi hal itu tentulah ditolak berdasarkan firman Allah Ta'ala secara tegas dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Kita buka surah Al-Maidah surah kelima ayat 27. Ayo dikebet lagi Pak. Pokoknya dibuka terus Qurannya ya, supaya langsung lihat ini panduan dari Al-Quran seputar infak, zakat dan sedekah.
Sudah ketemu halaman berapa? Halaman di mushafnya 113. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah wahai Rasul yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua kami diterima dan yang lain kami tidak diterima. Dia kami berkata, sungguh aku pasti membunuh. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari seorang yang bertakwa. Boleh paham jamaah sekalian? Ya, ini gambaran kisah nyata dengan tegas Allah sebutkan yang hanya Allah terima dari amalan hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Maka rezeki yang haram tidak sah untuk diinfakkan, tidak sah untuk dizakatkan, tidak sah untuk disedekahkan, dan tidak akan mendapatkan pujian, namun dosa di atas dosa. Sudah hak orang lain dicuri, ya dikorupsi, kemudian dia niatkan untuk disedekahkan lagi, ya dosa di atas dosa. Baik. Juga makna dari hadis sahih, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Naam. Hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu maha bersih, maha bagus, berkualitas, ya artinya yang memiliki kualitas tinggi dan enggak akan menerima kecuali juga yang bagus, yang bersih, yang berkualitas. Begitu ya. Masya Allah. Ayat berikutnya. Dan alasan ketiga adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam kitab surah Yunus surah ke-10 ayat yang ke-9. Coba dibuka mushafnya Al-Quran surah Yunus surah ke-10 ayat ke-59. Halaman berapa itu? Halaman sudah ketemu di situ? 216. Fadhal. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Tuh, coba lihat itu, ya. Baca terjemahnya. Katakanlah wahai Rasul, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu menjadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Oh. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kamu tentang ini, ataukah kamu mengadakan atas nama Allah? Nah, jadi rezeki itu yang bikin halal dan haram kita sendiri. Allah nggak pernah berikan rezeki yang haram. Semua negara Allah itu hakikatnya halal. Namun cara kita ini menjemput rezeki dan cara kita menggunakan rezeki ini yang menjadikan itu halal ataupun haram. Begitu ya. Baik. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa yang menjadikan keharaman rezeki yang Allah Ta'ala turunkan adalah manusia, maka menisbatkan rezeki yang haram kepada Allah Ta'ala merupakan sebuah kedustaan. Orang habis korupsi bilang alhamdulillah dapat rezeki nomplok, dapat durian jatuh. Oh, ya, paham nggak? Nggak boleh bilang begitu. Kenapa? Karena Allah nggak pernah berikan rezeki yang haram. Kita sendiri yang bikin ulah menjadikan rezeki itu haram.
Allah tidak pernah menjadikan rezeki itu haram. Semuanya adalah halal. Lalu kita katakan kalau ada dapat hasil mencuri, alhamdulillah hari ini hasil curian kita banyak. Paham nggak? Itu namanya berbuat kedustaan atas nama Allah, menisbatkan rezeki haram kepada Allah. Itu merupakan iftira 'ala Allah. Am 'ala Allahi taftarun? Qul Allahu adzina lakum. Memang Allah berikan izin. Kan Allah izinkan. Yang Allah izinkan hanyalah rezeki-rezeki yang halal. Baik, berikutnya. Maka dari definisi di atas, baik dari segi etimologi atau terminologi, dapat diambil sebuah pemahaman bahwa panduan Al-Quran dalam perintah memanfaatkan rezeki adalah segala potensi pemberian Allah Ta'ala. Tentunya dengan syarat rezeki tersebut adalah rezeki yang halal. Masya Allah. Adapun kata mal atau amwal dalam bentuk plural berasal dari kata main atau mil yang berarti condong atau miring dari posisi tengah ke salah satu sisi lain, dan kata ini juga digunakan sebagai ungkapan ketidakadilan atau kezaliman. Lihat, ini kan harta, bahasa Arabnya apa? Mal. Makanya ada zakat, zakatul mal, zakat harta. Nah, sekarang asal makna mal yang diterjemahkan dengan arti harta ini apa? Asal kata mal itu diambil dari kata muyulun. Apa arti muyul? Condong, miring. Kalau bahasa orang Betawi, singit. Masih singit enggak? Zali masih Betawi singit. Kalau main layangan tuh ada yang nggak pas kan, itunya singit dia miring terus. Nah, ini harta memang bikin hati orang jadi condong. Harta ini bikin hati orang jadi mencong. Harta itu bisa menjerumuskan orang. Makanya kalau orang semakin nguber harta, hatinya semakin mencong. Tuh, bahkan kadang-kadang kalau nguber harta udah nggak pikir-pikir lagi. Apa pedomannya dikatakan mereka? Yang haram aja susah, yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Udah deh, yang penting dapat dulu. Itu namanya malun, kekuasaan, jabatan. Ya, itu nama diambil kata-kata amwal. Ya, baik. Terus. Lalu digunakan terjemahannya dengan arti harta benda berharga atau materi yang dicari. Dinamakan demikian karena harta pada asal dan dasarnya membuat nafsu atau jiwa setiap manusia condong untuk menguasai atau memilikinya. Dan dia manusia. Kenapa dibilang harta? Karena setiap nafsu manusia ini, saya dan Anda semua punya nafsu, itu condong untuk memiliki sesuatu. Hati kita belok, miring untuk memiliki sesuatu. Itu namanya mal. Ya, namanya mal. Itu apa tuh? Kullu ma tamilu ilaihin nufus litamallukiha. Al-mal itu yang mana setiap nafsu memiliki kecondongan kepadanya untuk bisa menguasai dan memilikinya. Lalu diterjemahkan dengan arti harta atau materi yang dicari. Baik. Kemudian Dan bila manusia tidak mampu menahan nafsunya, bahkan mengikuti keinginan si harta, maka bisa-bisa dia terjebak menjadi condong dari sikap pertengahan yang mengakibatkan hilang keseimbangan. Sedangkan sifat dasar bahwa harta yang condong atau miring, maka ia pun pasti akan condong dan hilang tak berbekas kotor. tuh, hati-hati ini harta nih. Kalau kita nggak bisa menguasai harta, harta yang akan menguasai kita. Kalau kita nggak bisa membuat harta tunduk pada kita, yang ada nanti kita tunduk dan menuhankan harta. Dan semakin harta dicari, karena dia condong dari tengah ke bawah, semakin diuber, semakin hilang. Tuh ya, semakin diuber, semakin hilang. Begitu. Baik, ada sebuah hadis riwayat At-Tabarani. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Ya Rasulullah, hilang sudah harta saya. Dagang nggak pernah bisa untung, usaha nggak pernah bisa lancar. Apa kata Rasulullah? Aina anta hina yastaghfiru al malaikah. Kamu di mana di saat malaikat sedang bertasbih? Kamu di mana ketika malaikat sedang beristighfar? Dia bertanya, Rasulullah, wa mat istighfarul malaikah
wa fi riwayah wa ma tasbihatul malaikah. Ya Rasulullah, apa itu bacaan istighfar dan tasbihnya malaikat? Kata Rasulullah, malaikat ketika di awal fajar. Makanya kalau di masjid kami nurul yakin kalau habis azan itu sebelum qomat sambil nunggu jamaah baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kata Rasulullah, di awal fajar itu ketika terjadi sifat malaikat, mereka tidaklah mengucapkan kecuali ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kata Rasulullah dalam hadis ini, au kama qala, kalau kamu melazimkan ini ketika di awal fajar membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, atat ilaikad dunya raghimatan syi'ta am abaita, harta dan dunia akan mengejarmu, kamu mau nerima ataupun kamu nolak, itu harta dan dunia akan mengejarmu. Kalau kita biasa merutinkan di awal fajar membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, berapa kali? 100 kali. Dibaca boleh di awal fajar, sebelum azan boleh, atau setelah azan subuh, sebelum sholat subuh dibaca 100 kali. Itu dunia akan mendatangi kita, kita mau tolak ataupun tidak, dia akan datang terus pada kita. Subhanallah, ya. Baik. Kemudian manusia adalah merupakan miniatur dari alam semesta raya yang Allah Ta'ala ciptakan dengan penuh keseimbangan. paham ya? Kita dengan alam raya itu tidak ada bedanya. Alam raya yang luas ini kita miniaturnya, makanya Allah tugaskan kita menjadi khalifahnya di atas permukaan buminya. Apa itu khalifah? Khalifah itu pelaksana tugas, PLT dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Menjaga kelestarian dan keharmonian alam semesta raya. Disuruh oleh Allah kita menjaga, merawat bumi dan alam semesta raya. Baik, berikutnya. Maka untuk menjaga keseimbangan jiwa dan raga manusia, Allah Ta'ala perintahkan setiap individu manusia untuk melakukan zakat. Apa itu zakat? Pensucian jiwa dan raga serta harta, itu arti zakat. Maka disebut dengan zakat karena arti asalnya suci, arti asalnya tumbuh dan kembang. Itu makna zakat. Semakin kita berzakat rajin, ya, rutin, disiplin, semakin suci jiwa kita, semakin suci raga kita, dan suci harta kita. Baik. Infak, pendistribusian. Allah perintahkan tuh antara masukan dengan pengeluaran harus seimbang. Betul tidak? Itu arti infak. Artinya apa? Infak itu distribusi antara barang yang masuk, stok yang masuk dengan yang keluar harus seimbang. Lihat coba, kalau kita jualan barang yang baru datang, nanti juga keluarnya duluan. Kalau enggak rusak nanti, antara yang expired atau enggak. Keseimbangan. Sebagaimana alam semesta raya Allah katakan wa wada'al mizan. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamar bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, wal arda wada'aha lil anam. Apa namanya? Wa wada'al was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah semua sudah atur alam semesta ini penuh dengan nilai-nilai keseimbangan. Sedikit aja error, ya, goncang dunia. Sedikit saja error, rusak alam semesta. Gempa, banjir, longsor, rusak. Kalau keseimbangannya dirusak. Nah, diri kita pun, setiap individu manusia, Allah perintahkan untuk atur keseimbangan. Simpelnya, mudahnya, antara asupan yang kita makan, kalau kurang olahraga, tumbuhnya jadi apa?
lemak berlebih, kolesterolnya menjadi kolesterol jahat, penyakit yang ada, darah tinggi, jantung bermasalah, tubuh bermasalah. Kenapa? Nggak ada keseimbangan antara masukan dengan pengeluaran. Itu namanya infak. Ada perintah pendistribusian supaya ada keseimbangan. Zakat disucikan. Tuh, apa coba kurangnya tuh? Berikutnya. Dan sedekah, pengorbanan dengan berbagai sebagai bukti kejujuran kepada Allah Ta'ala. Sedekah atau sedekah itu diambil dari kata-kata sadaqah yasduqu sidqan. Artinya apa? Jujur. Maka sedekah itu bukti kejujuran. Sedekah bukti kejujuran dengan berbagi kepada yang lain, karena dia sadar, dia tahu benar, jujur bahwa wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang sadar, yang ngerti bahwa dalam harta mereka terdapat hak yang sudah ditetapkan oleh Allah, dimaklumkan oleh Allah. Milik siapa? Lisail, orang yang berani minta-minta, wal mahrum, ataupun orang yang kekurangan tapi nggak berani minta. Maka dengan sedekah itu namanya bukti kejujuran dia kepada Allah. Jujur bahwa dia hanya sebagai media untuk membagikan rezeki pada yang lain. Kalau orang yang nggak jujur, enak aja. Ini kan hasil usaha saya, keringat saya, capek-capek. Masa saya mau bagi-bagi sama orang lain? Maknanya ini orang yang tidak jujur, pendusta, pembohong orang seperti ini. Berarti dia nggak tahu, ya, pura-pura nggak tahu bahwa dalam diri harta mereka terdapat hak orang lain yang dititipkan oleh Allah. Itu namanya sedekah. Dan subhanallah jamaah sekalian, kalimat sedekah bukti kejujuran seorang beriman kepada Allah dengan berbagi harta pada orang lain, ya. Mas kawin dalam Al-Quran Allah berikan nama sodukoh. Apa namanya? Kalau tadi sodakah, kalau mas kawin sodukoh. Apa mas kawin? Harta pertama yang diberikan oleh seorang calon suami yang betul-betul jujur cinta kepada calon istri. Maka Allah katakan wa atu soduqatihinna nihlah. Berikan mas kawin untuk calon istrimu sesuatu yang paling berharga darimu. Mas kawin ya, bukan pesta, bukan bawaan. Kalau bahasa orang kita gegawan ya, kan biasanya bawain orang tua kan, bawain makanan, bawain apa, itu namanya buat orang tua. Ada namanya lagi pesta, walimah, itu juga buat orang tua. Yang namanya mas kawin itu harta pertama dari calon suami yang diberikan kepada istri. Ini perintah Allah, kasih mas kawin dengan sesuatu yang paling berharga. Kalau perlu paling besar mas kawin ya, bukan untuk pesta poranya, bukan untuk gegawan buat orang tua. Terkadang orang-orang salah nih memahaminya. Oh, buat pesta jor-joran, betul nggak? Sampai habis 1 miliar buat pesta pernikahan. Habis pesta ngontrak. Mendingan uang 1 miliar diberikan buat istri, ya kan? Atau diberikan rumahnya mas kawin buat istri. Ini enggak. Kalau rumah dikasih buat istri mah enggak sohor, karena orang nggak tahu kan. Tapi kalau pesta, wah, undang sekian, hadiahnya, souvenirnya dihambur-hamburkan seperti itu. Ya, baik, itu sedekah ya. Berikutnya. Atas segala anugerah serta potensi bukti kejujuran kepada Allah Ta'ala. Nah, itu sedekah. Makanya perintah zakat yang wajib dalam Al-Quran itu sebutannya sedekah. Mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, sebahagian dari harta kita Allah sebutkan dengan sedekah, bukan dengan zakat dan infak. Mana dalilnya? Nanti ada, saya bacakan ayatnya dalam Quran surah At-Taubah. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Nanti ada itu bahasannya ya. Baik, berikutnya. Agar antara pasukan yang
Perhatikan ya, karena kita punya tugas menjaga keseimbangan alam, maka tentunya miniatur alam semesta raya adalah tubuh kita, diri kita, dan kehidupan kita. Maka ingat, ada perintah zakat, infak, dan sedekah hakikatnya untuk memberikan keseimbangan antara asupan dan energi yang dibakar supaya nggak rusak tubuh kita. Begitu. Baik. Karena mustahil bagi manusia yang telah ditunjuk sebagai khalifah Allah Ta'ala yang bertugas menjaga kelestarian, keharmonisasian, serta kestabilan dapat melaksanakan tugasnya bila menjaga kestabilan dan menegakkan keadilan tidak dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Bagaimana mau menjaga alam semesta raya? Dirinya saja nggak dijaga, dirinya dirusak. Ini maaf ya, maaf Bapak, maaf. Bukan mau nyindir, cuma mau ingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian sebagai sesama manusia. Allah anugerahkan kita tubuh yang sehat, paru-paru yang sehat nih, tapi kita masih merokok. Saya nggak bilang merokok itu haram halalnya, bukan, tapi sudah dibuktikan merokok itu merusak. Itu sudah dibuktikan semua. Bagi orang yang ngerokok, yang nggak ngerokok pasti tahu itu semua. Maka itu akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala, karena kita merusak nikmat paru-paru, jantung yang Allah anugerahkan. Kita rusak dengan setiap waktu kita masukkan racun yang merusak. Sedangkan kita ini petugas Allah untuk menjaga alam semesta raya, keharmoniannya. Nah, jangankan alam semesta raya dijaga, diri sendiri nggak kita jaga, dengan kita rusak. Ya, maaf ya Mas Ali, maaf nih kalau rokok, bukan mau nyindir mau ngingetin doang bahwa kita punya tanggung jawab atas tubuh kita. Karena Allah berfirman dalam Quran surah At-Takatsur, ya, Allah katakan tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Di hari itu pasti Allah akan mintakan pertanggungjawab atas segala nikmat yang Allah berikan. Semua ditanya. Nikmat sehat yang Allah anugerahkan, nikmat jantung yang utuh sempurna. Berapa banyak orang lahir ada masalah jantungnya, ujian dari Allah Ta'ala, betul nggak? Terlahir paru-parunya rusak, kita dianugerahkan paru-paru sehat, jantungnya sehat, kita rusak dengan setiap hari mengkonsumsi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan merusak titipan dan hal yang mesti kita jaga dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Baik, berikutnya. Baik, tadi sudah ya, kata infak sudah, harta sudah, sekarang kata zakat. Baik. Itu semua makna tuh yang tumbuh, subur, kembang, suci, kebaikan, keberkahan, semua terangkum dalam kata-kata zakat, yazku, zakatan atau zakaan. Ya, jadi arti zakat apa? Suci, bersih, tumbuh, kembang, baik, berkah. Tuh. Sudah. Ini apa Ustaz? Sudah selesai. Waktunya habis. Masih. Baik, kita buka Quran surah Al-Kahfi ya, ayat 81. Al-Kahfi ayat 81. Ketika Nabi Musa protes kepada gurunya yang mengajarkan ilmu hakikat, ya, disebutkan namanya Khidir katanya, seorang nabi. Ya, ada yang mengatakan bukan seorang nabi, hanya seorang alim soleh biasa. Dan seorang nabi yang bernama Musa diperintahkan Allah belajar kepada orang yang bukan nabi, hanya sekedar orang yang alim dan yang soleh. Apa kata Allah Ta'ala di ayat 80 dan 81 ketika beliau, guru Nabi Musa ini yang disebutkan namanya Khidir dalam satu riwayat, menjelaskan kepada Musa apa alasan membunuh seorang anak. Ya, Allah berfirman mengkisahkan hal ini,
wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Baca terjemahnya. Arti zakah di sini apa? Arti zakah kesucian, ya, atau kesolehan. Berikut. Kedua, memberi atau berbagi kepada orang lain tanpa hak ibadah. Bisa dilihat di Al-Quran surah Al-Rum ayat 39. Baik, kita buka Quran surah Rum ayat 39. Halaman berapa itu? Surah ke-30 ya. Halaman 409. Baik, saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Ayo baca terjemahnya. Dan sesuatu riba atau tambahan yang telah diberikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang diberikan berupa zakat yang telah maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melihat ganjaran pahalanya. Baik, itu arti zakat, yaitu pemberian atau berbagi kepada orang lain tanpa mengharap untung atau imbalan. Kalau lawannya zakat namanya riba. Ya, berikan tambahan harta. Ini saya kasih modal, tapi kembalikan dengan berlipat ganda. Itu nggak akan berlipat ganda di sisi Allah. Kalau tadi pemberian zakat kepada orang lain, ya, karena dia berhak menerima, itulah pemberian yang akan mendapatkan tambahan di sisi Allah. Baik, berikutnya. Ketiga, ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Definisi yang ketiga dari arti zakat apa? Kadar maklum, ya, ukuran yang tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berikutnya. Arti yang populer sebagai istilah ulama khususnya di negeri. Jika kata zakat disebut dinamakan demikian karena dengan berbagi sekaligus menunaikannya segala jenis harta diharapkan dalam umur dengan baik dan akan ditambah. Juga adanya harta dalam menjadi suci. Selain itu dalam zakat dengan arti ini tersebut terulang sebanyak 29 kali. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 110. Dan istilah dari makna ini juga disebut oleh Al-Quran sebagai kata infak dan sedekah. Buka dan lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 267, juga At-Taubah ayat 103. Baik, ini nanti kita akan bahas pas nanti kita sampai pada surat Al-Baqarah. Arti zakat adalah harta, ya, ukuran yang sudah Allah Ta'ala tetapkan untuk dikeluarkan dari harta untuk diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya. Di antaranya penjelasannya dalam Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian persembahkan ya untuk diri kalian sendiri dari harta ya yang Allah anugerahkan, kebaikan yang Allah berikan, tajiduhu indallah, kamu akan dapatkan itu tersimpan di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Baik, ini definisi zakat. Nanti ada di Al-Baqarah 267. Allah berfirman di antaranya ya, ayat 267 dan Quran surat Taubah ayat 103. Bagaimana jamaah? Sudah waktunya habis atau masih sambung lagi? Tentunya masih ada 3 ahad lagi ya. 3 ahad lagi. Nah, ini gimana kira-kira Ustaz Ali? Cukup sampai jam 6 apa tambah lagi? Sampai jam 6 cukup apa tambah lagi? Ini belum masuk dalam itu ya, dalam temanya ya. Baru mukadimah dulu. Ya, prolog dulu ini. Nanti itu mukadimahnya ada di apakah tema kajiannya ada dimulai di halaman ke 12. Ya, ke-13. Baik, insyaallah masih ada di 3 pertemuan lagi, insyaallah taala nanti bisa kita khatamkan ya. Baik, Ustaz Ali, cukup apa mau tambah lagi? Cukup jam 6? Ya, jamaah terbiasa jam 6 aja. Ya. Baik, insyaallah taala nanti kita jumpa lagi pada ahad depan ya, insyaallah. Nah, ini kalau bisa dibaca, dipelajari ya, supaya nanti ketika masuk tema sudah ada gitu. Dicek dulu di Qur'annya di rumah ya, buka Al-Qur'an ada nomor ayatnya, nomor surahnya dibuka supaya nanti ketika masuk tema nyambung sudah langsung aja, nggak pakai apa namanya repot-repot, sudah bisa tergambar di benak. Baik, demikian. Ustaz Ali ada pertanyaan nggak kira-kira? Sambil walaupun masih mukadimah, barangkali ada pertanyaan? Silakan, ada yang bertanya? Atau sudah paham semua? Gimana, Wi? Ya, cukup. Baik, Bapak-bapak, kadang ada yang bertanya. Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Ibu-ibu, ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, Ibu, tanya apa, Bu? Oh, ini ya panitia ya, ibu minta ya, jangan dibagiin atau fotokopi ya. Ini juga nanti kalau nggak sempat fotokopi bisa hubungi Ustaz Ali, ada PDF-nya ya, bisa di share lewat PDF. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, jamaah rutin Masjid Nurul Huda, saya ingin mengundang jamaah sekalian nih, Bapak dan Ibu, kalau punya waktu untuk hadir di tanggal 16 Ramadan. Kalau nggak salah tanggal 28 April, hari Rabu sore ba'da asar. Saya ingin mengundang Anda ke majelis kami untuk acara launching aplikasi Android, Majelis Bubur Subuh on stream
Ya, acaranya tanggal 16 Ramadan di sebelah selatan Masjid Nurul Yakin. Kalau Bapak tahu Masjid Nurul Yakin sebelahnya ada madrasah sekolah. Nah, sampingnya di situ kita mau bikin acara launching. Ya, launching aplikasi Android. Jadi nanti mulai tanggal 16 Ramadan, Bapak yang punya handphone Android, kalau yang iPhone mohon maaf belum, masih proses ya, karena persyaratannya lebih ketat. Yang punya aplikasi Android, buka Play Store-nya, kemudian instalasi, pilih Bubur Subuh on stream. Ini radio dan televisi streaming. Insya Allah tayang 20 sampai 24 jam sehari semalam. Isinya kajian seputar Quran. Nanti ada jadwal di situ, Bapak boleh lihat, pilih, klik jadwalnya, info kajiannya ada, penceramahnya, narasumbernya ada, pembelajarannya lengkap, tulisan-tulisan seputar kajian agama ada, bisa dibaca ya. Dan kemudian bisa nanti ada jadwal belajar tahsin lewat udara ya, di jam-jam tertentu yang sudah dijadwalkan nanti ya. Nah, kalau Bapak nggak sempat hadir, mohon doa ya. Kalau sempat hadir sambil pada asar main ke Haji Nawi atau Haji Syahrin, nanti sebelah selatan Masjid Nurul Yakin, sebelah selatan sebelah kirinya kita akan adakan acara launching. Insya Allah kita undang beberapa tokoh agama untuk memberikan sambutan dan doa ya, insya Allah. Tapi kalau nggak sempet nggak apa-apa, yang penting instalasi, pasang di handphonenya supaya handphonenya membawa keberkahan ya, isinya manfaat. Bapak bisa dengerin pengajian Quran, qori yang fasih bacanya merdu ya, sambil tidur dibuka di situ ada. Sambil mau lihat pengajian termasuk nanti kajian kami di Nur Huda akan muncul tampil di situ juga ya, insyaallah taala. Silakan hadir hari Rabu 16 Ramadan 1442 Hijriah atau hari Rabu tanggal 28 April ba'da asar hingga buka puasa bersama. Insyaallah lepas maghrib bisa pulang untuk lanjut tarawih di masjid masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertemuan berikutnya udah bisa coret-coret ya. Thank you.